Halo kawan, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film The Brother Grimsby, yang dirilis pada tahun 2016. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan seorang pria bernama Nobby. Dirinya sedang merapikan kamar anaknya, Nobby pun memperlihatkan sebuah kamar tak berpenghuni, namun masih bersih. Yang dimana itu adalah kamar dari adiknya yang menghilang bernama Sebastian. Di sisi lain terlihat, Sebastian yang selama ini dicari Nobby, ternyata sekarang merupakan agen MI6. Saat itu, ia sedang dalam misi menangkap seseorang bernama Jordan. Dengan teknologi canggih di matanya, ia langsung bergerak menuju lokasi target yang diberi oleh rekannya. Awalnya Jordan berhasil melarikan diri dari sana, tapi karena kelincahan dari Sebastian, Jordan pun berhasil ditangkap. Dan Sebastian mendapatkan sebuah nama target dari Jordan, yaitu Rhonda George. Di mana Rhonda ini akan dieksekusi saat dirinya berada di acara penyembuhan dunia. Kemudian di sebuah bar di kota, Nobby dan teman-temannya sedang merayakan kemenangan klub sepak bolanya. Karena Inggris berhasil maju ke semifinal. Kemudian Nobby dihampiri oleh seorang pria, yang mengatakan kalau temannya berhasil mencuri sebuah surat undangan acara penyembuhan dunia. Dan dia mengatakan juga, kalau Sebastian akan datang di acara itu. Singkat cerita, datanglah Nobby ke sana yang dimana dihadiri para artis ternama, dan seorang tamu penyandang penyakit HIV bernama Halidi. Di sana Nobby mulai menanyakan ke orang-orang tentang keberadaan kakaknya. Sedangkan dari atas, Sebastian mulai melihat-lihat hal yang dianggap mencurigakan. Dan benar saja, ia berhasil melihat seorang kameramen yang mencurigakan. Di mana dari ponselnya, ia langsung membidik Rhonda George dari kursi penonton. Nobby akhirnya melihat Sebastian yang berdiri di atas, sementara saat itu Sebastian dalam posisi akan menembak pria misterius itu dari atas. Tapi sayangnya tembakan Sebastian mengenai Halidi dan membuat darahnya terlempar ke mulut Harry Potter. Karena gagalnya misi Sebastian, membuat Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia meninggal dunia. Dan kini Sebastian dijadikan tersangka dalam pembunuhan itu. Setelah berhasil lolos, Sebastian pun menghubungi Jodie dan menyuruhnya untuk membantu mencari identitas pembunuh si direktur. Kemudian Nobby mengatakan ke Sebastian, kalau ia memiliki tempat persembunyian yang cocok untuk adiknya. Dan tempat itu adalah kota masa kecilnya, yaitu Grimsby. Diketahui ternyata, Nobby yang terpisah dengan Sebastian sewaktu kecil. Dikarenakan setelah orang tua mereka meninggal, Sebastian diadopsi oleh seseorang dan akan tinggal di London. Kemudian, setelah mereka berhasil berkumpul lagi, Nobby memperlihatkan foto-fotonya ketika berada di acara penyembuhan dunia. Yang dimana, Sebastian berhasil menemukan orang yang menembak si direktur melalui foto ponsel miliknya Nobby. Foto itu pun langsung dikirim ke Jodie untuk mencari identitas dan lokasi keberadaannya sekarang. Lalu Sebastian pun meminta Nobby untuk menyembunyikannya di tempat lain. Tapi Nobby dengan bodohnya malah membawa Sebastian ke tempat tongkrongannya. Di sana, mereka pun langsung disambut dengan meriah oleh teman-teman Nobby. Beberapa saat kemudian, lokasi Sebastian berhasil diketahui oleh agen MI6 bernama Chilcott. Karena banner yang ditulis oleh Nobby di luar bar, seketika sebuah laser langsung membidik. Melihat ada pasukan mengintai di luar, Nobby pun menyuruh teman-temannya untuk menyerang pasukan itu. Kesempatan itu pun langsung dipakai Sebastian bersama Nobby melarikan diri dari sana. Dan melakukan sedikit baku tembak di sebuah pabrik, seketika sebuah suntikan beracun mengenai leher Sebastian, yang mengharuskan Nobby menghisapnya. Karena jika tidak, dalam 90 detik Sebastian akan mati. Melalui ponselnya, Sebastian diberitahu oleh Jodie kalau pelaku penembakan berada di Afrika Selatan, dan mereka pun langsung berangkat menuju ke sana. Singkat cerita setelah sampai di sana, Sebastian diberitahu kalau pelaku sedang melakukan pembelian sesuatu dengan seorang ahli biokimia. Oleh karena itu, ia harus mendekati seorang wanita bernama Lina Smith untuk mendapatkan informasi mengenai barang yang dibeli. Tapi sayangnya, suntikan Sebastian tertukar oleh Nobby yang berisi sebuah obat terlarang.
Alhasil Sebastian pun langsung pingsan, dan misi itu diambil alih oleh Nobby. Beberapa jam kemudian, sampailah Nobby di sebuah lokasi, yang dimana Jody menyuruhnya mendekati seorang wanita seksi dengan pakaian berwarna hijau. Tapi Nobby salah paham, dan mengira wanita berbaju hijau ini adalah Lina Smith. Yang padahal, wanita itu adalah petugas kebersihan di sana. Bahkan saat Lina Smith datang langsung untuk menggoda Nobby di kamarnya, Nobby malah menganggap ia seorang petugas kebersihan, dan menyuruhnya untuk membersihkan toilet. Beberapa saat kemudian, datanglah petugas kebersihan yang Nobby kira adalah Lina, dan tanpa sengaja Nobby menggodanya dengan mengatakan kalimat pengaktifan lensanya sendiri. Dan hasilnya lensa yang terhubung ke satelit milik agen, yang kemudian menyuruh agen-agen lainnya mengepung kamar Nobby. Tapi beruntung, Sebastian yang datang tepat waktu, berhasil mengalahkan musuhnya. Sebastian juga berhasil memaksa Lina, memberitahunya barang apa yang dibeli pelaku, yaitu sebuah virus. Secara tiba-tiba dari luar, agen pun menembakkan tembakan ke kamar Nobby. Kemudian mereka yang masih dikejar agen MI6, Nobby pun memiliki ide untuk bersembunyi di sebuah lubang gajah. Singkat cerita setelah berhasil pergi dari sana, sambil membersihkan dirinya, Nobby mengatakan kalau mereka harus menonton pertandingan semifinal, Inggris melawan Jerman. Karena kata-kata itulah, Sebastian mulai mengetahui di mana virus yang dibeli. Ternyata virus akan dilepaskan saat pertandingan semifinal yang diadakan di Chili. Mereka pun langsung berangkat ke sana. Saat berada di tengah-tengah keramaian, bisa-bisanya teman-teman Nobby berteriak dan bilang kalau Sebastian agen MI6. Karena keributan itulah, dari atas sebuah drone berhasil menangkap gambar Sebastian. Dan agen MI6 mulai dikerahkan ke sana, lalu Sebastian berhasil ditangkap. Ternyata dalang dibalik semua ini adalah Rhonda George, di mana ia bertujuan menghabisi beberapa populasi manusia, karena untuk menyeimbangkan bumi yang kelebihan populasi. Di sisi lain, Nobby yang kehilangan Sebastian baru sadar, kalau ia menanamkan sebuah pelacak di leher Sebastian. Nobby pun langsung bergerak ke lokasi itu, dan mulai bertarung dengan Pavel. Karena saking kuatnya si Pavel, namun Nobby pun berhasil mengalahkan Pavel dengan pistol yang dipegangnya. Singkat cerita, mereka berdua pun berhasil kembali ke stadium sepak bola, dan mulai mencari di mana Rhonda George. Saat berada di depan teman-temannya, Nobby pun menyuruh mereka untuk menerobos masuk ke lapangan, karena sebentar lagi akan ada virus yang tersebar. Dan untuk menghentikannya, mereka harus menangkap Rhonda George, yang berada di area fans Jerman. Melihat aksi itu, Rhonda langsung pergi dari sana. Sementara Nobby dan Sebastian melawan penjagaan yang ada di sana, Nobby pun disuruh Sebastian menembak Rhonda. Tapi si Nobby malah menggunakan pistolnya untuk menembak bola dan wasit, agar Inggris berhasil menang. Tapi beruntung si Rhonda ini berhasil dijatuhkan oleh anak dari Nobby. Bahkan si bocil secara barbar melemparkan Halidi dari atas, sehingga membuat salah satu agen spesial tertusuk. Tapi sayangnya, Rhonda yang bangkit langsung menekan tombol pengaktifan virus, yang dimana virus itu berada di salah satu kembang api yang diluncurkan. Nobby dengan kelakuan konyolnya, langsung berusaha meredam kembang api yang berisi virus, dengan pantatnya. Begitu juga dengan Sebastian, yang ikut-ikutan kelakuan Nobby. Ketika kembang api itu meluncur, Nobby tak sengaja menembakkan pistolnya mengenai artis Harry Potter, sehingga darah HIV-nya terlempar ke mulut Donald Trump. Beberapa hari kemudian, berita kejadian di stadium itu pun mulai menyebar, dan Rhonda George berhasil ditangkap. Sementara Nobby dan Sebastian berhasil selamat, dan film ini pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film The Brother Grimsby. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.